Wanita itu baru saja menarik beberapa benang emas dari kepala anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu seketika mati. Dia bergegas memberitahu suaminya. Dia segera mengambil anak itu darinya dan meninggalkan wanita itu sendirian jauh di pegunungan. Suatu hari, dia melihat sebatang pohon bersinar dengan cahaya keemasan. Sentuhan lembut bisa mengeluarkan benang emas yang berkilauan. Keesokan harinya, dia mulai menenun pakaian dengan benang ini, tapi bagi semua orang, tangannya tidak memegang apapun. Hari demi hari, dia terus menarik benang dari tanaman untuk ditenun. Akhirnya, dia membuat sepotong pakaian, tapi hanya dia yang bisa melihatnya. Hari itu, Tuan Lembek Ginkgo kebetulan lewat. Dia langsung melihat pakaian yang dibuat wanita itu, dan melihat sifat khusus mereka. Dia berjalan dan memberitahunya asal-usul sebenarnya dari benang emas itu. Benang-benang itu sebenarnya adalah inti kehidupan yang dibawa oleh semua makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai ini di dalam dirinya. Orang dewasa kehilangan sedikit tidak akan menjadi masalah. Tapi bagi bayi, itu adalah kunci untuk tetap hidup. Mendengar ini, wanita itu memohon pada Ginkgo untuk menyelamatkan anaknya. Tergerak oleh permohonannya, Ginkgo mengambil pakaian itu dan menemukan rumah pria itu. Dia mendandani anak yang tidak sadarkan diri itu dengan mereka, dan memperingatkan mereka untuk tetap memakainya sampai ulang tahun anak laki-laki itu yang keenam. Pada awalnya, pria itu mengira Ginkgo adalah penipu. Tapi detik berikutnya, anak itu membuka matanya. Yakin, laki-laki itu mengikuti setiap petunjuk. Tak pernah sekalipun ia melepaskan pakaian itu dari anak itu. Sedikit demi sedikit, anak laki-laki itu tumbuh hingga berusia 10 tahun. Anak-anak lain sering memanggilnya anak yang tidak diinginkan. Jadi anak laki-laki itu selalu berkelahi. Tapi ayahnya hanya mengira dia terlahir sebagai pembuat onar. Salah paham, anak laki-laki itu hanya bisa menangis sendirian di balik selimutnya. Percaya ibunya meninggalkannya karena dia tidak cukup baik. Suatu hari, dia tiba-tiba melihat peri muncul di langit, tapi ketika dia memberitahu ayahnya, dia dimarahi dengan kasar. Dia hanya bisa kembali ke kamarnya dan mengeluarkannya di atas selimutnya. Saat itulah dia menemukan pakaian yang bersinar. Karena pakaian itu tidak memiliki jahitan sama sekali, dia pikir pasti ada peri yang meninggalkannya. Keesokan harinya, dia berangkat mencari peri dan mengembalikannya, tapi dia bertemu Ginkgo di jalan. Anak laki-laki itu hanya mengira dia adalah orang asing. Ketika Ginkgo mengatakan dialah yang memberikan pakaian bercahaya itu, anak laki-laki itu terdiam sejenak, lalu berbagi kebingungan yang terpendam dalam hatinya. Kenapa dia selalu bisa melihat hal yang orang lain tidak bisa lihat? Ginkgo bilang obat khusus bisa mengatasinya. Tapi ada terlalu banyak sari kehidupan di tubuh anak itu. Obat Ginkgo tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Ginkgo pergi menemui ayah anak itu, berharap ibu anak laki-laki itu dapat membantu. Demi kesehatan anak, mereka bertiga pergi ke tempat tinggal ibu. Tapi sekarang, wanita itu sudah lama terpapar esensi kehidupan. Dia telah berubah menjadi kondisi vegetatif. Anehnya, meskipun anak laki-laki itu hampir tidak mengenal ibunya, dia berkata dengan tegas bahwa dia mengenali wanita di depannya.